Saat mengupload sebuah konten video lebih daripada 3 menit durasinya, kita itu disarankan dengan mempergunakan laptop atau komputer agar tidak terkendala di dalam mengunggahnya menjadi sebuah konten POD. Tetapi di video ini saya akan jelaskan bagaimana teman-teman mengupload sebuah konten yang lebih daripada 3 menit hanya dengan mempergunakan handphone dan seperti mengupload sebuah foto dan reel. Simak penjelasan saya ini dan jangan di skip. Bagi yang sudah mengetahui teknik ini, silakan di skip video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya membuat konten tentang ini dikarenakan ada salah satu follower saya baik di postingannya maupun melalui chat pribadi kepada saya mengeluh terkait saat mengupload konten sebuah video dengan durasi yang panjang tidak bisa diunggah padahal sudah menunggu 1 harian. Nah, ini penyebabnya dikarenakan kalau melalui Android terkadang kita itu memori kita itu terlalu banyak ya. Makanya saat kita mengupload sebuah konten sudah penuh memorinya, memori HP, itu akan terkendala. Yang kedua, kebebasan kita mengekspresikan tentang video kita kalau kita mengupload sebuah konten video dengan durasi lebih daripada 3 menit itu tidak terlalu bebas kalau melalui Android tanpa kita merubah sistemnya. Nah, makanya disarankan untuk mempergunakan laptop atau komputer saat mengupload sebuah konten video yang lebih daripada durasinya 3 menit. Pertanyaan lanjutannya, terkadang teman-teman ya, terutama kaum yang bunda-bunda ya, konten kreator bunda, ataupun seperti kami yang panda, belum tentu memiliki laptop, ataupun kalau ada laptop ya punya keluarga, ya, punya orang tua, punya anak ya. Dan tentu juga terlalu ribet kalau kita mempergunakan laptop. Nah, seperti yang saya janjikan di awal tadi, bahwasanya konten yang saya buat ini tetap mempergunakan handphone, tetapi kita membuatnya dalam versi desktop. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ataupun yang belum tahu saya akan jelaskan. Biasanya teman-teman mengupload sebuah reel, itu masih dengan program yang ada di Android, tidak berbentuk desktop, atau tampilnya enggak desktop ya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya merubah tampilan HP teman-teman menjadi tampilan dalam bentuk desktop atau komputer. Konten ini juga bukan terkait dengan hanya mengupload video dalam bentuk VOD yang durasi panjang. Ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang apabila suatu aplikasi atau apapun dia yang harus dibuka melalui laptop. Dikarenakan filenya Android ini atau sistem Android ini itu kami sebut filenya itu dalam bentuk ya berbeda jenis filenya. Kalau saya jelaskan nanti terlalu panjang. Berbeda jenis filenya, file di Android, file di iPhone dengan file yang bisa dibuka dengan desktop atau komputer. Tanpa berpanjang-panjang, saya akan jelaskan bagaimana tekniknya merubah tampilan handphone teman-teman menjadi tampilan desktop sehingga gampang untuk mengupload sebuah konten video untuk jadikan VOD dalam durasi lebih daripada 3 menit. Yuk kita simak.
Langkah pertama untuk merubah setelan Facebook kita menjadi setelan desktop atau laptop adalah dengan cara merubah mesin pencarian atau Google Chrome menjadi tampilan desktop. Caranya untuk merubah tampilan ini adalah dengan mengklik titik 3 di ujung Google Chrome ini. Lihatnya. Selanjutnya teman-teman cari ke menu setelan, tab, cari ke setelan situs yang ini. Selanjutnya aktifkan model desktop. Nah, ini masih nonaktif, kita aktifkan. Cara mengaktifkannya dengan menggeser tombol ini menjadi on. Oke. Nah, ini pencarian kita sudah berubah tampilannya menjadi tampilan laptop. Nah, langkah selanjutnya teman-teman kembali ke pencarian ini ya. Ketikkan mbasic.com. Ingat ya, mbasic.com. Nah, setelah ini teman-teman ketikkan, selanjutnya tekan masuk. Nah, ini masih tampilan yang biasa yang seperti teman-teman biasanya gunakan. Rubah dia ke tampilan desktop dengan cara klik ini, titik 3 yang di atas. Nah, di sini ada situs desktop. Nah, teman-teman centang aja. Tampilannya akan berubah jadi begini. Nah, ini kan terlihat kecil-kecil ya. Tapi teman-teman bisa menzoom dengan cara mencubit. Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi. Nah, teman-teman mau ngupload sebuah video, pertama teman-teman tulis dulu apa videonya. Saya kasih contoh ya. Saya mau buat sebuah postingan untuk POD saya. Contohnya belajar merubah tampilan HP menjadi desktop. Selanjutnya teman-teman uploadlah video yang teman-teman inginkan itu. Ini akan dipindahkan ke galeri ya. Sorry. Tambahkan foto atau video seperti biasanya ya. Nah, setelah dialihkan ke galeri kita, saya kasih contoh ya. Ini contoh ya. Contohnya yang baru-baru ini saya upload yaitu ini. Ini durasinya ada, sesudah saya edit ada beberapa, jadi berapa menit ya. Yang ini saya kasih contoh yang 2 menit hampir 3 menit ya. Ini contohnya ya. Ini contoh aja. Tapi kalau di atas pun 5 menit dia akan, atau 3 menit dia akan seperti lancar kita menguploadnya. Saya kasih contoh nih. Oke. Selanjutnya klik. Nah, ini berbeda kalau kita menguploadnya via daripada yang biasa kita upload kayak mengupload live. Di sini ada kebebasan tersendiri bagi kita kalau mengupload sebuah konten melalui tampilan desktop atau laptop. Saya akan perlihatkan. Setelah diedit, ini kita akan disuruh buat judul. Berbeda dengan kalau kita mempergunakan cara yang biasa. Contohnya, tadi kan saya udah itu udah buat subtitlenya atau keterangan tambahan.
merubah tampilan HP menjadi tampilan desktop. Oke. Nah, kelebihannya lagi kalau kita mempergunakan teknik ini, di sini tagarnya berbeda. Ya. Sini kalau kolaborator ini istilahnya ada teman join, di sini kita diarahkan untuk kategori. Nah, karena ini kategorinya mengenai sains atau teknologi, saya akan klik ini. Jadi kalau bunda-bunda mengenai masalah istilahnya masak-memasak juga ada di sini, atau musik-musik, ini banyak nih. Ya. Klik aja ke bawah, ini tutup. Sorry. Sorry ya. Ini tag tadi. Kategori sains. Selanjutnya saya akan cari di sini ada sains, ada ini karena dia tahu saya zoom, makanya nggak terlalu kelihatan ya. Ini sini akan saya cari sosial media. Ini sosial media ada di sini. Ini sainsnya ya. Jadi di sains ini kita ada beberapa kategori lagi yang akan terlihat. Saya akan zoomkan ya. Edukasi teknologi, atau saya cari tambahannya lagi sosial media, PSSSS ya ini. Udah ada tagarnya. Udah. Selanjutnya kita akan diarahkan tambahkan keterangan ya. Ini tambahkan keterangan otomatis, maksudnya yang dimaksud dengan tambahkan ini ya, tambahkan keterangan otomatis. Ini saya akan zoom. Ini sangat membantu karena CapCut sekarang sudah tidak lagi menggratiskan kalau apapun yang kita ucapkan bisa dirubah menjadi suatu kalimat. Itu tidak bisa lagi. Nah, dengan adanya tampilan desktop ini, video teman-teman yang dibuka dengan laptop atau desktop akan diberikan teks secara otomatis oleh Facebook. Tetapi ingat, itu untuk ditampilkan dengan tampilan desktop ataupun kita buka melalui laptop. Teman-teman bisa buktikan dengan video-video saya. Apabila teman-teman membuka dengan tampilan ini, dia akan ada keterangan otomatis. Padahal itu saya bukan buat. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini juga ada thumbnail, maksudnya sampul. Di sini ada beberapa pilihan, ya. Bisa upload langsung dari image atau yang kita buat sendiri, atau bisa pilih video. Saya rasa saya nextkan aja nih ya. Nah, ada satu lagi tampilan menu yang sangat bermanfaat apabila kita mempergunakan teknik ini adalah ini, pengoptimalan. Jadi kalau kita biasanya mengupload suatu reel melalui Android atau mengupload video, ini tidak ada tampilannya. Di sini ada pengoptimalan. Nah, saya sarankan teman-teman untuk memilih ini, yang ini ya. Kenapa? Ini baca keterangannya, bahwasannya kalau saya memilih yang saya conteng ini, itu secara otomatis semua video POD yang teman-teman upload ini akan dirubah oleh Facebook sesuai dengan perangkat yang membuka video teman-teman. Contohnya perangkatnya melalui HP, iPhone akan dirubah size atau ukurannya. Demikian juga kalau dibuka di
eh, laptop itu secara otomatis akan mengikuti layarnya. Itu yang dimaksud dengan ini. Jadi kalau teman-teman mengklik yang di atas, tidak ada pengoptimalan. Kalau teman-teman itu mengupload videonya dengan tampilannya 9 berbanding 16 seperti kita biasa mengupload eh, ke reel, tampilannya juga akan pada saat dibuka di laptop, tampilannya juga akan mengecil. Tetapi dengan sistem ini, itu secara otomatis. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal simpan, ya. Langsung kirim. Setelah simpan, teman-teman kirim. Secara otomatis kita hanya tinggal menunggu. Nah, karena ini hanya sebagai testing, saya tidak akan sampai ke sini ya. Oke, sampai di sini aja penjelasannya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Oke teman-teman, demikianlah caranya mengupload sebuah konten berbentuk video dengan durasi yang lebih daripada 3 menit atau video panjang tanpa mengalami kendalaan walaupun teman-teman hanya memiliki Android saja atau HP ya. Nah, untuk yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai teknologi baik handphone, baik daripada komputer, baik soal editing maupun teknik-teknik lain baik dia Edit Pro, WhatsApp ataupun kendala yang lain, silakan klik tombol langganan yang mana itu akan langsung ke akun pribadi saya atau WhatsApp pribadi saya, dan tentunya teman-teman bebas menanyakan apa-apa kecuali menanyakan mengenai masalah jodoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ilmu yang kamu ajarkan kepada temanmu akan menjadi pahala di kemudian hari. Salam bukan suruh.